Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat serta sempat sehingga kita dapat berjumpa pada kajian hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Nah teman-teman, kajian ini adalah kajian yang spesial loh, karena mulai hari ini SMP Al-Kausar akan mengadakan berbagai kegiatan untuk semarak menyambut bulan Ramadan. Untuk yang pertama adalah bagaimana supaya kita tetap fit di bulan Ramadan. Yang kedua, mempersiapkan diri kembali suci. Yang ketiga, berbahagia dengan berpuasa. Dan yang keempat, menyambut malam Lailatul Qadar. Dan hari ini adalah kajian perdana kita dalam semarak bulan Ramadan, yaitu dengan tema bagaimana supaya fit di bulan Ramadan. Nah, sebelum ke acara, saya selaku MC izinkan membacakan susunan acaranya. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tilawah, yang keempat acara inti, yang kelima penutup, dan yang terakhir hiburan. Nah, mari kita buka kajian pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan kepada Bapak Mujibud Dakwah, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur anak-anakku, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang luar biasa sekali, kesempatan yang sangat berharga, sehingga pada tahun yang mulia ini kita, anak-anakku sekalian, bapak ibu guru, diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi, insya Allah berjumpa lagi dengan bulan yang mulia, Syahrul Ramadan ya. Alhamdulillah, ini nikmat yang sungguh luar biasa. Orang yang disampaikan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan. Karena di bulan yang penuh berkah ini, Masya Allah, pintu-pintu kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi alhamdulillah, mari anak-anakku kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita berdoa. Kita disampaikan usia sampai Ramadan, dan di Ramadan nanti banyak Allah memberi kesempatan kepada kita pada kegiatan-kegiatan yang memuliakan. Dan insya Allah melalui sekolahan anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diprogramkan ya, beberapa kegiatan-kegiatan yang insya Allah penuh berkah untuk menyambut semarak bulan Ramadan. Insya Allah nanti kegiatan daring di bulan Ramadan ini, sekolahan akan menghadirkan ustadz dan ustadzah yang insya Allah akan membawa pencerahan untuk anak-anakku sekalian, memberikan materi-materi yang luar biasa agar kita mendapatkan pemahaman baru. Juga sekaligus mungkin ada tips-tips di situ, persiapan juga agar bagaimana kita di bulan Ramadan itu bisa sukses dalam menggapai keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Sehingga nasihat Pak Mujib untuk anak-anakku semuanya, pastikan untuk dengan seksama memperhatikan apa yang menjadi program sekolahan, mengikuti dengan
setertib mungkin, menyaksikan dengan sekhidmat mungkin apa yang disajikan oleh Bapak Ibu guru melalui kegiatan kajian untuk menyambut semarak bulan Ramadan. Nah, kemudian tema-tema nanti yang akan di-share oleh Bapak Ibu guru sekalian melalui kajian-kajian, dan insya Allah di situ banyak tema-tema yang bermanfaat. Nah, ada bagaimana agar tetap fit di bulan Ramadan. Nah, ini penting. Fit sangat dibutuhkan, kondisi tubuh yang prima sangat dibutuhkan agar kita ketika beribadah di bulan Ramadan pun juga maksimal. Daya tahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan pun juga maksimal. Banyak ya, sampai nanti pada endingnya bagaimana kita bisa menggapai Lailatul Qadar. Nah, ini target-target yang harapannya nanti untuk anak-anak SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus menjadi program yang teratur ya, yang diprogramkan satu hari pertama di bulan Ramadan itu agendanya seperti apa, programnya masing-masing seperti apa, sehingga endingnya semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan peringkat atau titel takwa kepada kita semuanya, dan juga memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar. Dan itu nanti ada di tema-tema yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah di semarak bulan Ramadan ini. Saya kira itu sambutan dari Pak Mujib untuk anak-anakku sekalian, semangat. Nah, ini adalah kesyukuran yang luar biasa, walaupun di tengah pandemi tapi Allah tetap menganugerahkan nikmat Ramadan, nikmat puasa. Ini kita syukuri dengan penuh sungguh-sungguh mengikuti kegiatan kajian yang disajikan oleh Bapak Ibu guru bersama Ustadz Ustadzah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mujibud Dakwah atas sambutannya. Untuk acara yang ketiga adalah tilawah yang akan dibawakan oleh Fatia. Kepada Fatia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi membawa keberkahan pada acara Semarak Ramadan kita tahun ini. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu kajian dengan tema Bagaimana supaya fit di bulan Ramadan oleh Ibu Siti Zulaiha, Sarjana Gizi Magister Sains, dan yang akan dipandu oleh Ibu Ayundi, Sarjana Agama. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga hari ini kita bisa belajar lagi di kajian rutin kita setiap hari Kamis di hari ini, di hari yang cerah ini. Alhamdulillah. Kemudian selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Bu Ayundi bersama dengan ahli gizi yang luar biasa yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibunda Siti Zulaiha. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini yang akan menemani kita bagaimana supaya bisa belajar untuk fit menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagaimana supaya kita fit menjalankan ibadah puasa. Nah, apakah kalian penasaran dengan beliau? Nah, Bu Ayundi akan bacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau bernama Bunda Siti Zulaiha, bisa dipanggil dengan Bu Zul. Dan beliau tempat tanggal lahirnya adalah di Semarang, tanggal 6 Desember 1975. Berarti beliau sekarang berusia 45 tahun ya Bunda? Iya. Masya Allah, tidak terasa, masih terasa muda Bunda. Sudah tua. Masya Allah. Kemudian riwayat pendidikan terakhir beliau tahun 1996 lulus program D3 Gizi Kemenkes Semarang. Kemudian tahun 1999 program D4 Gizi Fakultas UP Malang, dan 2007 lulus di program Magister Gizi Undip. Kemudian beliau adalah pengalaman organisasinya, beliau juga termasuk anggota PRA Ngadirejo dari tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian pengalaman kerja beliau, yakni beliau adalah dosen di Prodi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS dari tahun 1997 sampai sekarang. Nah, Masya Allah, itulah riwayat pendidikan beliau. Berarti kita bersama orang yang tepat ya teman-teman. Beliau adalah Ibunda Siti Zulaiha. Mari kita kulik-kulik bagaimana sih supaya kita bisa fit di bulan Ramadan sehingga menjalankan ibadah puasa juga terasa lebih nikmat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hari ini kajian ini adalah kajian perdana yang mana kita ada program Semarak menyambut bulan Ramadan. Nah, kajian pertama kita adalah tentang bagaimana fit di bulan Ramadan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut beliau, Bu Siti Zulaiha. Nanti sistemnya Bunda akan menyampaikan materinya selama 20 menit sampai 25 menit. Kemudian kita akan tanya-tanya bagaimana sih supaya kita bisa fit di bulan Ramadan. Nah, kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Ayun, ya panggilan sayang untuk Bu Ayundi, Bu Ayundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat luar biasa kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Anak-anakku semua ya, yang insya Allah dirahmati Allah ya, hari ini kita masih diberikan nikmat luar biasa dari Allah sehingga masih bisa berdiskusi, sharing begitu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang telah kita nantikan ya, kehadirannya ya setahun ini ya. Bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat ya, penuh berkah ya. Jadi sebagai seorang muslim ya, kita harus menyambutnya dengan sukacita, bukan berarti foya-foya, tapi kita harus mempunyai
apa ya Bu Ayun ya, modal begitu ya. Kita sambut ini dengan persiapan ya, supaya nanti 1 bulan ke depan kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik mungkin ya, ibadah-ibadah kita itu maksimal ya. Bulan Ramadan ini adalah sebuah perintah dari Allah ya, sebagaimana dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 dilanjutkan dengan 184 dan 185 ya. Saya yakin anak-anak sudah hafal semua. Yang inti dari ayat tersebut adalah memerintahkan kita umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Dalam ayat berikutnya disampaikan bahwa bagi orang-orang yang tidak bisa berpuasa karena dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan perjalanan ya, boleh tidak berpuasa, tapi tetap diwajibkan untuk menjalankan puasa dan menggantinya di lain hari atau mengqadha. Dari ayat tersebut jelas bahwa ini sebuah perintah wajib ya, wajib. Untuk menjalankan ibadah wajib, seorang umat Islam harus mempersiapkan dengan baik ya, agar kemuliaan pada bulan ini bisa kita raih semaksimal mungkin. Anak-anakku semuanya, bulan Ramadan ini merupakan sebuah bulan yang ya 1 tahun hanya 1 kali gitu kan, selalu diharapkan oleh semua umat Islam. Nah, pasti ya kita selalu berharap supaya bulan ini kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal, kondisi tubuh kita bisa fit, bisa bugar, sehingga puasa kita itu benar-benar memenuhi dengan syarat dan rukunnya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, sunnah yang lain kita bisa menjalankan secara maksimal ya, kita bisa sholat malam bisa kita rutinkan, kemudian tadarus Al-Quran, murotal, menghafal kita maksimalkan. Untuk bisa menjalankannya pasti kita kan butuh energi ya Bu Ayun ya, energi, kemudian tubuh kita harus fit ya, kita berusaha supaya tidak sakit begitu. Nah, apa sih kunci dari semua itu gitu? Sebetulnya anak-anak sudah menjalankan Bu Ayun, anak-anak kita di SMP Al-Kausar itu kan sudah rutin ya, puasa Senin Kamis, kemudian sholat malam, ya kemudian harus hafalan ya, murojaah, murotal setiap harinya sudah menjadikan hal yang wajib ya, istilahnya rutinitas begitu. Sehingga pastilah anak-anak bisa menjalankan 1 bulan ke depan itu dengan nikmat ya, tanpa ada beban ya. Supaya tidak ada beban, yang pertama kuncinya niat Bu Ayun, niat ya. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa puasa itu adalah perintah wajib dari Allah ya, surat di ayat 183. Nah, kalau niat kita itu ibadahnya karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, insya Allah di otak kita itu sudah tersetting ya, tersetting bahwa ini adalah perintah Allah yang harus kita jalankan, sehingga saraf kita akan menyuruh semua organ tubuh kita untuk mempersiapkan diri, gitu kan, di lambung dan sebagainya setting bahwa nanti makan itu adalah malam hari gitu kan. Itu niat itu penting Bu Ayun ya. Makanya kalau orang zaman saya kecil tuh Bu Ayun, kalau habis sholat tarawih sama-sama niat di masjid ya, mungkin sekarang juga beberapa masjid juga seperti itu. Ini bagian dari mengingatkan kita semua supaya niat itu menjadi hal yang pokok ketika bulan Ramadan. Niat itu akan mengantarkan kita pada menjalani aktivitas tanpa beban. Itu secara psikologis ya begitu. Nanti anak-anak pasti bisa mengkaji dengan Bunda kita tercinta, dengan Bu Kesi ya gitu. Secara psikologis bagaimana sih niat gitu. Nah, kalau Bunda sih gisinya gitu kan. Nah, setelah niat, yang perlu kita perhatikan adalah pola makan Bu Ayun. Pola makan itu juga penting begitu kan. Kenapa pola makan ini penting ketika kita bulan Ramadan? Jadi selama bulan Ramadan itu kan kita makannya malam hari ya Bu Ayun ya, sehingga harapannya siang itu energi kita itu bisa maksimal ya, simpanan energi maksimal, kita tidak merasa kelaparan, dalam artian kelaparan berat ya, sudah pastilah kalau puasa itu pasti lapar, kalau nggak lapar tanda tanya gitu kan, dari puasa nggak gitu. Nah, pola makan ini kita harus ada 3 poin Bu Ayun. Yang pertama,
ini ya saat buka puasa. Gitu. Yang kedua saat sahur, ya. Yang ketiga adalah mengatur minuman, gitu ya. Mengatur minuman ini penting. Nah, yang kedua selain pola makan adalah pola aktivitas sehari-hari, ya. Jadi tidak ada alasan bahwa bulan Ramadan membuat kita jadi malas. Tadi Bu Ayun sudah mengatakan bahwa nggak boleh ada malas-malas ya, tetap belajar ya belajar, saatnya yang bekerja juga harus bekerja, saatnya harus membantu Bapak Ibu di rumah juga harus membantu Bapak Ibu di rumah gitu. Semua kita niatkan untuk ibadah, meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, aktivitas ini juga kita jalankan seperti biasa. Kemudian berikutnya pola tidur gitu kan. Pola tidur sama sebetulnya dengan hari-hari yang lain ya. Untuk anak-anak mungkin 7 sampai 8 jam sehari. Jangan dibuat alasan bahwa bulan Ramadan akhirnya tidurnya 14 jam sehari gitu, tidak. Kita cukup 7 sampai 8 jam per hari. Kemudian olahraga. Olahraga juga bagian penting dari membuat tubuh kita menjadi fit dan bugar ketika bulan Ramadan. Nah, sekarang saya ingin membahas satu persatu Bu Ayun ya, mulai dari bagaimana kita buka puasa ya Bu Ayun ya, kita yang seneng-seneng dulu lah gitu. Pola makan. Iya, pola makan gitu. Bunda dulu juga pernah kecil ya gitu. Dulu waktu masih kecil itu masih sama dengan anak-anak kita di SMP gitu. Waktu siang itu mengumpulkan makanan, kita sudah punya angan-angan nanti mau makan ini, makan ini, makan ini, makan ini gitu. Kita bilang ke ibu kita untuk menyiapkan ini, kemudian kita beli gitu. Nah, istilah orang Jawanya kemaruk ya Bu Ayun ya, kemaruk begitu. Nah, nanti ketika buka puasa semua itu dimakan. Dimakan begitu dung maghrib kan langsung makan besar. Apa yang terjadi? Perut terasa penuh ya, sebah gitu. Akhirnya sholat maghribnya jadi molor, mundur ya. Habis sholat maghrib ngantuk karena perutnya penuh, oksigenasi yang ke otak tidak ada gitu. Itu membuat ngantuk gitu. Akhirnya tidak sholat, tarawih ya, kemudian kebablasan. Nah, ini adalah hal yang sangat disayangkan ya, karena bulan Ramadan kan kita harus memaksimalkan ibadah kita. Jadi cara yang praktis adalah, jadi boleh mengumpulkan makanan boleh, tetapi akan lebih baik kalau makanan itu dikumpulkan dan kita makan bersama-sama, berbagi. Pahalanya 2 ya, pahala berbagi, pahala puasa gitu. Nah, ketika beduk maghrib itu datang Bu Ayun, yang lebih baik adalah minum air putih. Pertama kali air putih gitu. Ya. Atau mungkin kurma, kalau sangat lemes ya kurma dulu boleh ya. Kalau saya dan keluarga biasanya air putih dulu, kemudian baru kurma 3 atau 4. Dengan kurma 3 atau 4 biji itu ternyata tubuh kita itu sudah langsung akan kembali fit, energi yang hilang selama siang itu sudah akan kembali gitu. Normal kembali, lambungnya terisi. Gitu. Itulah nikmatnya ya, kurma kan memang disunahkan Rasulullah ya. Jadi betul. Sesuatu yang disunahkan Rasul itu kalau kita kaji secara mendalam dalam ilmu kesehatan pasti itu ada hikmah luar biasa ya. Pasti itu semua adalah logis ya, meskipun tidak semuanya harus kita logis, tapi pasti itu. Kenapa kurma gitu? Karena kurma ini adalah mengandung karbohidrat ya, gula alami ya, yang cepat sekali mengembalikan energi kita yang hilang gitu. Kenapa air putih gitu Bu Ayun? Air putih ini adalah sebagai rehidrasi, jadi mengembalikan cairan kita yang hilang selama seharian kita berpuasa gitu. Nah, selain air putih, kurma kita juga dianjurkan untuk jus buah. Ya, jus buah itu kandungan mineral dan vitaminnya banyak ya, itu dia juga mengandung karbohidrat juga, tetapi alamiah dan jumlahnya kecil. Nah, setelah kita kalau mau snack bolehlah snack ringan ya, jangan snack yang berat. Mau bakso sebentar, baksonya 1 aja dulu gitu. Jadi bolehlah sedikit dulu. Kenapa? Nanti kalau kepenuhan justru nanti rasa kantuk kita yang datang. Kemudian kalau bulan Ramadan pasti kan ada cola, ada es ya, es yang manis-manis, boleh enggak gitu? Boleh, tetapi jangan terlalu manis penggunaan gulanya. Karena penggunaan gula yang terlalu manis ini nanti justru akan membuat kita jadi cepat mengantuk, karena
makan ya, kemudian kita makan yang manis-manis, tubuh kita itu terasa sudah kembali energinya ya. Kemudian tapi dalam waktu yang pendek Bu Ayun, karena kan makanan yang manis-manis kan nggak ada kadar kalsiumnya rendah ya. Jadi Di awal saja. iya, di awal saja kita kenyang, kemudian itu langsung nanti kita akan lapar kembali. Lapar kembali itu nanti ketika sholat taraweh, bahkan sholat isya itu kita sudah mengantuk. Oh ya. Begitu ya. Nah, setelah kita makan ya, minum cairan atau makanan ringan, baru kita nanti dianjurkan untuk sholat maghrib duluan. Ya, sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru kita makan besar atau makan utama gitu. Apa yang mau dimakan boleh silahkan, tetapi ada kata kuncinya Bu Ayun. Jadi kalau di gizi itu ada isi piringku. Ya, isi piringku. Dalam satu piring itu isinya lengkap ya. Coba nanti anak-anak lihat deh yang dimakan isi piringnya bagaimana. Nasinya itu pasti penuh biasanya ya anak-anak, apalagi paling banyak nasinya. Iya, apalagi anak-anak cowok, anak SMP itu makannya luar biasa ya. Cuma porsi nasinya itu banyak. Nah, untuk bulan Ramadan atau mungkin setelah Ramadan ataupun sekarang, kita bisa mulai merubah pola makan kita dengan kunci isi piringku tadi. Jadi kita bisa membagi itu Bu Ayun piring menjadi 4 bagian. Yang seperempat itu adalah makanan pokok, seperempatnya adalah lauk pauk, seperempatnya adalah sayur, dan seperempatnya lagi adalah buah-buahan. Kenapa sayur dan buah itu menjadi hal yang wajib ya, kemudian kenapa porsinya kok banyak ya gitu. Jadi selain sayur dan buah itu mengandung mineral dan vitamin yang dia itu dalam tubuh kita berfungsi sebagai zat pengatur yang mengatur semua proses tubuh kita. Buah dan sayur ini juga mengandung serat Bu Ayun. Nah, serat itu dia itu akan membuat perut kita isinya terasa penuh begitu ya. Padahal tidak penuh nasi tapi terasa kenyang. Waraknya ya. Dia akan menahan lapar. Begitu. Sehingga baik nanti ketika kita membahas tentang sahur juga disarankan juga seratnya juga harus yang cukup begitu ya. Cukup. Bukan berarti nggak ada nasinya loh Bu Ayun. Sekarang kan banyak ya diet-diet yang menghilangkan nasi gitu kan. Pengganti nasi. Iya. Jadi kalau bulan Ramadan tetap makan pokok itu tetap harus kita makan begitu. Karena ini adalah energi kita untuk beraktivitas. Nah, ketika habis maghrib tadi kita makan besar ya dengan lengkap ya. Nanti baru sholat Isya dan tarawih. Nah, setelah sholat tarawih dianjurkan untuk makan lagi Bu Ayun, makan yang dengan porsi yang kecil gitu ya. Nah, ya kalau misalnya anak-anak masih belum kenyang tadi setelah sholat maghrib makan, bisalah mungkin kolak yang tadi diulang lagi gitu ya. Yang penting tidak seberat 4 waktu. Iya, ya karena porsinya itu Bu Ayun kalau untuk yang dianjurkan untuk buka itu 40% dari seluruh porsi, dari seluruh kebutuhan sehari 40% ya, atau 30 sampai 40. Kemudian nanti setelah taraweh sekitar 10 atau 20, bisalah mungkin ya sesuai dengan kebiasaan makan ya, 20 sampai 30 juga boleh gitu. Jadi artinya dari buka sampai malam itu totalnya adalah sekitar 60. Nanti yang 40%-nya kan sahur Bu Ayun. Iya. Ya, tadi ya sebelum tidur ya kita disarankan untuk makan dulu. Tapi kasih jeda. Makan terus tidur jangan. Jadi biarkan istirahat dulu pencernaan kita itu mencerna dulu gitu. Nah, berikutnya kita masih punya 40% ya Bu Ayun ya untuk sahur ya. Untuk sahur ada 40%. Ada 40% makanan yang kita harus makan. Apa sih yang dimakan gitu? Ya boleh lah ya, kalau misalnya ibunya itu repot pasti biasanya makan buka dan sahur hampir sama. Kalau berbeda juga disarankan memang berbeda. Tapi kan kita kan tidak bisa menuntut makannya harus ganti gitu. Jadi di sahur ini itu posisinya sama dengan kita sarapan pagi Bu Ayun. Jadi dia akan menjadi pondasi kita atau dasar kita itu nanti untuk aktivitas di siang hari. Ya kadang-kadang kan anak-anak malas sayur ya Bu Ayun, alasannya males lah gitu, lagi enak-enaknya tidur dibangun nih, padahal
Itu yang paling ini penting paling sahurnya. penting gitu. Sayur itu menjadi hal yang pokok ya ketika nanti kita menjalankan puasa selama 1 hari ya begitu. Jadi yang dimakan yaitu makanan lengkap ya, makanan lengkap ya, karbohidratnya juga banyak. cukup ya. Prinsip isi piringku masih kita pakai juga untuk sahur gitu. Tapi kan. persnya 40% ya, Iya, Bu, ya? 40% gitu. Karbohidratnya 40%, kemudian lauk pauknya sebetulnya sih tidak hanya karbohidrat, makan pokok lah intinya gitu. Kemudian lauk pauknya seperempatnya tadi sayur juga seperempat dan buah gitu. Untuk buah itu kalau karena sahur ya menyesuaikan pada apa yang kebiasaan anak-anak ya, anak-anak semua sukanya buah apa gitu. Ada yang sensitif gitu, kalau pagi-pagi makan jeruk nggak bisa ya kita pakai yang lebih aman, pisang biasanya atau apel ya atau melon gitu. Nah pada makan sahur ini itu ada karbohidrat yang sangat dianjurkan Bu Ayun Pas gitu. waktu sahur ini? Iya, jadi sumber karbohidrat yang dia itu seratnya tinggi. Apa itu, Bu? Nah contohnya ada di oat. Oat. Oat ya, anak-anak pasti denger ya oatmeal, ya Quaker oat gitu ya. Nah, tapi kita jarang ya orang Jawa, lidahnya orang Jawa itu kalau suruh makan oat mungkin nggak ada yang nggak doyan. Ya, juga. nggak doyan. Nah, kalau tidak ada oat, nasi putih itu pilihan kita utama kita gitu. Sukanya mie gitu, anak-anak pasti sukanya mie. Itu pilihan nanti ya Bun ya gitu ya. Mie itu nanti gitu, kalau memang terpaksa tidak ada nasi Ya, atau benar-benar tidak ya ada. mie itu hanya sebagai pelengkap gitu ya. Jadi disarankan memang tadi kalau nggak ada oat, nasi, spaghetti boleh Bu Ayun. Spaghetti. Anak-anak itu ya, anak-anak. Kebetulan kalau anak-anak saya suka spaghetti ya. Spaghetti ini menjadi pilihan lain ya kalau Alternatif bosen lain. nasi gitu ya. Tetapi juga harus dilengkapi dengan makanan yang lain. Jadi lauknya juga ada. Spaghetti kan ada ininya kan ada sausnya, ada dagingnya kan. Iya, Nah, betul. kita bisa membuat sendiri itu dagingnya dicampur. Kemudian tetap sayur dan buah tetap ya Bu Ayunnya tetap. Itu tadi makanan pokoknya selain nasi, kemudian oat, kemudian apa lagi? Ada spaghetti, mie juga boleh gitu tela, ya. Ya singkong boleh, singkong, singkong boleh. Jadi apa yang disediakan di rumah itu kita syukuri ya. Insya Allah akan memberikan energi kita selama 1 hari begitu ya. Nah itu jangan lupa ya kalau sahur ini untuk minumnya itu juga harus pelan-pelan. Jangan langsung 2 gelas sehari. Susu sunnah Rasul ya Bun, 3 kali teguk gitu. Nah terus tadi kan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana buka sahur. Ada hal penting yang menjadi pokok juga, minuman Bu Ayu. Pola minum. Jadi minum kita itu, jadi makan minum itu porsinya itu sama sebetulnya seperti saat tidak puasa. Gitu ya. Kalau makan itu sehari-hari ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kalau bulan Ramadan ada buka puasa, ada makan setelah taraweh, ada makan sahur gitu. Jadi posisi buka puasa itu posisi buka puasa itu sama dengan posisi tapi yang waktunya saja ya berbeda. sahur itu adalah sarapan pagi ya. Kemudian bukanya itu makan siangnya. Nah nanti setelah tarawih adalah makan malam. Jadi memang ketika setelah tarawih itu kan porsinya lebih kecil, sama dengan ketika kita makan malam kan porsinya juga lebih kecil gitu. Nah untuk minuman itu juga kita dianjurkan minimal 1,5 sampai 2 liter ya aturannya, tapi memang diusahakan 2 liter terpenuhi ya. 2 liter terpenuhi itu untuk menggantikan cairan yang hilang selama puasa ya begitu. Bagaimana cara mengaturnya? Jadi ada ya 2 gelas ya. 2 liter itu bisa kita terjemahkan menjadi 8 gelas. 2 gelas ketika buka. Jangan langsung gluk-gluk gitu ya. Jadi kita ada sunnah Rasul tadi ya, ada jeda-jeda. Kalau gluk-gluk itu tidak terbiasa nanti jadi lambungnya penuh dan anak juga nggak kuat ya. Jadi di jeda-jeda begitu. Ya, yang penting selama buka sampai habis maghrib ada 2 gelas sudah masuk ke perut kita. Ya gitu. Kemudian setelah sholat maghrib sampai nanti mau tidur kembali itu disarankan memang banyak minum 4 gelas. 4 gelas. Iya, Setelah 4 berbuka gelas. 2 gelas. Ketika buka 2 gelas, setelah tarawih 4 4 gelas. Nah nanti ketika sahurnya adalah
2 gelas lagi. Nah gitu. Untuk minum yang dianjurkan selain tadi air putih ya, air putih juga jus ya. Kemudian yang dihindari itu ada yang dihindari Bu Ayun, tidak semuanya gitu. Minuman bersoda. Oh iya. Ya, bersoda. soft drink Karena ya. kerasnya Bun, apa gimana Bun? Minuman bersoda itu nanti akan merangsang urin kita, produksinya banyak. Kalau produksi urin banyak, kita Yang kan keluar harus banyak keluar ya, juga Bun. banyak, sehingga akan merangsang rasa haus. Haus. Jadi Allah itu sudah menciptakan alarm pada kita. Ya, kalau alarmnya haus adalah rasa haus, alarmnya kita kekurangan cairan adalah rasa haus. Tapi alarmnya kalau kita itu kurang makan adalah rasa lapar. Nah, untuk minuman yang bersoda itu merangsang produksi urin. Tidak hanya yang bersoda, kafein ya, minuman yang berkafein, kopi, teh itu ya, itu juga akan karena dia sebagai diuretik ya, dia diuretik itu merangsang ini produksi urinnya tinggi, merangsang buang air kecil terus. Nah, risikonya kalau tidak kita gantikan dengan minuman yang banyak, itu nanti dehidrasi. Padahal kan kita siang nggak mungkin minum. Oh, iya, betul. Jadi memang apalagi ke sahur ya, sahur itu memang kita dihindarkan dari minuman teh manis atau kopi atau minuman yang bersoda gitu. Kalau kepengen sekali gimana Bun? Nanti kalau waktu buka, tapi jumlahnya sedikit saja. Hanya sekedar begitu. menghilangkan pengennya saja. Hanya mungkin 1 sendok 2 sendok begitu. Jadi untuk minuman cepat kita atur juga. Tadi soal makanan ya Bu Ayun ya. Terus selain makanan, kita aktivitas tadi tetap ya biasa, aktivitas sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Dihindarkan memang aktivitas yang berat. Tapi kalau pekerjaannya memang berat, ya bagaimana lagi ya, kalau pekerjaannya berat maka makanan dan minuman ketika di malam hari kita diberikan kesempatan untuk makan tadi diperbanyak begitu. Tapi untuk anak-anak, saya rasa anak kita nggak berat-berat kok. Berat-berat ya, belajar kemudian membantu orang tua ya begitu. Nah, untuk aktivitas memang seperti biasa, sangat ya natural saja lah gitu. Ada satu hal yang mungkin ini sering lupa, mandi gitu ya. Mandi. Kadang kan anak-anak sering ini nggak tahan pakai air anget ya gitu. Nah, untuk bulan Ramadan dianjurkan mandinya pakai air biasa saja, karena air anget ini justru akan merangsang keluarannya keringat. Kalau kita habis mandi air hangat kan keringatnya banyak keluar itu. Nah, itu kan cairan dalam tubuh keluar gitu karena kan. pori-porinya terbuka. Iya, jadi malah cairannya akan keluar eman-eman sehingga airnya air biasa saja. Air biasa saja lah dianjurkan juga. Gitu. Selain aktivitas, pola tidur ya, pola tidur. Tadi juga diusahakan kita maksimal tidurnya ya. Biasanya memang kadang-kadang untuk meraih kita berpikir pahalanya biar banyak gitu. Tadarus sampai malam ya, nanti lupa jam 1 atau jam 2 baru tidur, nanti sahurnya terlambat. Jadi sebaiknya ya kita atur waktunya. Ya waktunya bolehlah yang biasa. Jadi memang malam itu manajemen waktu itu penting Bu Ayun. Ya, manajemen waktu selama bulan Ramadan itu penting ya, karena berkaitan dengan menjalankan maksimal ibadah yang maksimal, kemudian pola hidup juga, pola aktivitas juga maksimal juga. Jadi diusahakan memang kalau misalnya malam hanya tidurnya 5 sampai 6, nanti siang itu juga harus tidur boleh ya, lagi. tidur lagi disarankan daripada mungkin kadang-kadang kan ada yang bilang ini ya mitos itu tidurnya orang puasa itu dapat pahala. Sebetulnya itu dibandingkan dengan kegiatan lain begitu kan. Bukan alasan kemudian disuruh bantu orang tua kemudian tidur terus. Iya begitu. Artinya kan tidur di sini daripada nonton main game, daripada ngobrol dengan orang lain kan lebih baik tidur untuk menyimpan energi kita begitu. Kemudian satu hal lagi yang penting juga Bu Ayun, biar fit dan bugar, olahraga ya. Bukan berarti puasa itu istirahat olahraga, bukan. Tetap olahraga ini menjadi hal pokok ya. Nikmat Bu Ayun olahraga ya. Ibu sudah tua loh.
itu sudah tahu, tapi berusaha untuk setiap ya olahraga lah, sehari-hari olahraga, minimal 2 hari sekali olahraga. Jangan yang panjang-panjang waktunya. Durasi waktu olahraga sekitar 20-30 menit sehari itu sudah cukup. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa selama siang hari, pagi sampai siang sampai sore itu jangan olahraga. Pagi Kenapa? sampai siang Iya. jangan olahraga. Karena apa? Nanti akan membuat energi kita habis, ya. Tidak hanya itu, kadang-kadang pingsan kan, sakit. Jadi untuk olahraga waktunya bisa kita modifikasi, diubah waktunya. Iya, diubah. Bisa untuk nanti 20 menit, 30 menit sebelum Buka puasa. Atau kalau buka puasa biasanya kita mendengarkan tausiah, ya kita undur olahraganya mungkin jam 5, kita sudah olahraga 20 menit, olahraga ringan, kemudian nanti kita persiapan ya untuk buka ya, atau nanti setelah kita buka puasa, kemudian setelah sholat maghrib ya. Kalau sholat maghrib itu kan mau makan nih pasti. Nah, rentang waktunya, jenis olahraganya harus juga dipilih. Apa itu pilih olahraga iya. apa yang baik, Bun? Kalau setelah nanti macam-macam Bu Ayun, nanti kita sesuaikan begitu. Jadi kalau olahraganya itu sebelum buka itu lebih bervariasi olahraganya, karena kan habis itu mau buka, perut kita masih kosong ya. Jadi olahraga itu memang dianjurkan ketika perut itu tidak penuh. Kalau perut penuh itu bisa terjadi kram perut atau suduan. Nah, itu kan istilah kerennya kan kram perut gitu kan. Nah, kalau olahraganya kita pilih setelah maghrib, berarti kita pilih olahraga yang ringan Bu Ayu, stretching atau pemanasan. Karena udah terisi Iya, makanan. stretching, menggerakkan seluruh tubuh kita, ringan di kursi bisa kan. Ya. Nanti anak-anak semua bisa lihat ya di YouTube ya, stretching gitu kan, menggerak-gerakkan seluruh. Anak-anak yang mau, biasanya anak-anak yang basket, futsal itu semua kan diawali dengan pemanasan. Ya, itu bisa kita lakukan. Jadi kita pemanasan saja, mengulur semua otot kita, stretching itu saja sudah cukup ya. Tapi waktunya diperpanjang 20-30 menit begitu. Jadi sambil setelah makan istirahat sebentar, stretching begitu sambil menunggu nanti sholat isya. Jangan malam ya. Malam itu tidak dianjurkan untuk berolahraga. Gitu. Nah, sekarang untuk yang sore kita lebih fleksibel, bisa bisa bersepeda atau olahraga yang intensitasnya itu rendah atau sedang. Tidak dianjurkan olahraga yang intensitasnya tinggi. Gitu Bu Ayun, mungkin yang tips-tips ini ya, tips-tips supaya Ramadan kita itu bisa kita jalankan dengan maksimal, supaya tubuh kita meskipun bulan Ramadan puasa seharian tetap tetap fit dan bugar, ibadah kita itu maksimal ya, karena kita dapat ini kemuliaan bulan Ramadan bisa kita raih. Insya Allah ya, itu adalah kesempatan ya Bun. Iya. Bulan mulia, kita raih kesempatan itu supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Nah, pada waktu itu tadi Bunda, cara olahraga nih, saya ada pertanyaan. Sebenarnya olahraga yang baik tadi kan mengatur waktunya, boleh sebelum buka puasa atau boleh setelah sholat maghrib atau setelah buka puasa, tapi dengan olahraga yang ringan. Nah, olahraga yang ringan sama sedang itu perbedaannya apa nih Bun? Ringan itu hanya tadi stretching ya, menggerak-gerakkan badan. Jadi intensitas kan tekanan ya, intensitas itu tidak ada tekanan dalam tubuh itu. Jadi ringan itu stretching, jalan gitu kan, jalan kaki. Jadi kalau kita itu rumahnya jauh dari masjid, ya setengah kilo atau 1 kilo bagian itu dari olahraga ringan. Ya. Kalau yang sedang mungkin kita bisa bersepeda. Statis kalau dari masjid sore-sore itu iya bersepeda sore atau jogging gitu ya. Jogging itu juga intensitasnya ringan begitu. Jogging sore. Iya, jadi jangan yang berat, mungkin karate yang tidak terbiasa ya, lari jangan lari maraton. Kalau lari jarak pendek masih boleh ya, itu intensitasnya sedang kalau jarak pendek. Tapi kalau yang jarak jauh, yang maraton itu kan nggak cukup waktunya kalau bulan Ramadan gitu. Kemudian ada namanya olahraga, ada skipping, soprengan. Tapi juga lompat tali. Ya, lompat tali. Tapi kan lompat tali itu gerakannya menyesuaikan pada kebiasaan kita. Jangan sampai intensitas frekuensi gerakannya itu cepat
gitu kan. Membuat capek itu nanti membuat gitu. capek begitu. Dan kalau habis maghrib kan itu perutnya terkocok-kocok tuh. Jadi kalau Skyping itu mungkin lebih baik untuk yang sebelum buka iya, puasa. buka puasa. Jadi intensitas kita, gerakan kita bisa menyesuaikan pada kemampuan kita. Jadi kemudian ada namanya aquafit. Aquafit itu apa ya? Fitness di air. Sekarang banyak ya. Di air. Nanti bisa anak-anak semua bisa lihat praktek aquafit seperti apa. Berendam di air. Tapi jangan kepalanya yang berendam Bu Ayu. Nanti mulutnya kemasukan air. Batal deh nanti. Ya, jadi kita kalau habis maghrib sih nggak masalah ya, tapi kalau yang sebelum maghrib ya istilahnya kita menggerak-gerakkan badan di air. Nanti bisa anak-anak bisa lihat ya pasti. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan untuk olahraganya. Oh iya Bun, alhamdulillah berarti itu ternyata olahraga itu penting ya anak-anak. Olahraga bisa dilakukan sebelum buka puasa maupun setelah buka puasa. Iya. Itu termasuk salah satu bagaimana supaya kita fit menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah tadi Bunda waktu sahur tadi mie boleh makan, Iya. tapi apabila tidak ada makanan yang lain. Iya. Nah kalau semisal memang benar-benar tidak ada makanan yang lain, semisal orang tua tidak masak, Iya. kemudian tidak ngeliwet atau bangunnya itu waktu mepet isya, kemudian kita cari sesuatu yang instan. Iya. Nah kemudian ada mie di situ. Sebenarnya sahur mie full itu Iya. apakah bisa untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan ataukah fit atau bagaimana Bun? Mie itu kan kandungan seratnya itu kan rendah. Rendah. Ya. Jadi kandungan serat yang rendah itu kan dia memang cepat kenyang, tetapi cepat lapar juga. Jadi kalau terpaksanya memang adanya mie harus kita kombinasi dengan makan yang lain. Ya, ada mungkin dikasih telur atau supaya menyeimbangkan dengan seratnya sayurannya harus banyak. Kita imbangi dengan buah. Ya, jadi mie kita gunakan hanya untuk sumbernya, makan pokoknya karbohidratnya, tapi sumber serat, mineral dan vitamin Yang lain kita juga peroleh harus dari dipenuhi. buah-buahan. Utamakan buah-buahan yang kandungan karbohidratnya tinggi. Ada pisang, ada apel, ya itu yang seratnya juga tinggi. Berarti harus didampingi dengan makanan yang Iya, lain. tidak hanya bulan Ramadan mie itu makan mie. Siapa sih yang nggak suka mie? Ya, dari anak mungkin istilahnya balita sampai orang tua itu mie itu adalah bahkan mungkin mie ini menjadi makanan Favorit. kelangenan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Karena minyak Indonesia itu beda dengan mie yang di luar. Oh iya. Bumbunya terutama Oh, iya. begitu. Jadi kalau terpaksa mie ya harus pilih mie yang dikombinasi dengan bahan makanan yang lain. Oh iya betul Bun. Sama ini, tadi belum ada yang dibahas susu ya. Kemudian Iya. kalau semisal sahur menggunakan susu kan ibaratnya banyak yang mengungkapkan susu itu gampang warak gitu, membuat warak. Sebenarnya benar apa tidak Bun? Yang membuat warak itu kan jumlah cairannya. Ya, jadi tetap susu itu bisa diminum sebelum tidur ya. Kalau saya menganjurkan sebelum tidur supaya porsi sahur kita itu tidak berkurang begitu. Jadi kalau kita nanti sahurnya itu susunya terlalu banyak, itu nanti akan membuat perut kita kenyang. Jadi kalau susu sebaiknya ketika buka dan ketika sahur. Ya, ketika ini setelah malam ya. buka kedua setelah tarawih. Setelah salat tarawih. Oh, begitu ya Bu. Nah, kemudian isotonik. Nah, dalam bahas kesehatan itu bagaimana Bun? Oh ya, tadi Ibu saya lupa ya. Isotonik itu untuk minuman yang baik itu kan memang dianjurkan selama bulan Ramadan minuman yang isotonik ya. Minuman isotonik yang mengandung ion-ion yang dia akan mengembalikan konsentrasi cairan dalam tubuh kita. Jadi ada isotonik yang alami dan isotonik yang pabrikan ya. Buatan. Ya, buatan. Kalau yang alami itu dari jus buah, air kelapa ya. Kemudian juga dari air garam. Mau nggak ya air garam? Tapi jangan terlalu jadi yang paling fleksibel dan bisa kita terima ya dengan jus buah atau air kelapa. Jadi kalau kita beli kelapa itu airnya diminta. Oh iya, untuk kesehatan itu juga kan membersihkan. Betul, iya. Jadi itu untuk air kelapa itu mineralnya tinggi ya, kaliumnya, elektrolitnya juga tinggi. Jadi isotonik. Kemudian kalau yang isotonik yang pabrikan itu maaf ya kalau harus menyebutkan merek ya, itu ada Pocari Sweet, ada Maison, ada Good Mood dan sebagainya. Bisa ada tulisannya, ada minuman berion gitu. Tapi kalau di lingkungan kita sudah ada dari alami ya mungkin lebih baik yang alami ya. Istilahnya dana juga akan lebih
Ya, iya, hemat. Begitu Bu Ayu. Oh, Masya Allah. Berarti itu cara menjaga makanan dan pola minum sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian pola makan pun juga sudah. Tadi boleh diulangi pun kira-kira yang ketika sahur itu 40%. Iya. Nah, makanannya 40%. Kemudian buka puasa 30%. Buka puasa bisa 40, kemudian yang malam 20. Dan yang terakhir 20%. Jadi makanan-makanan itu diusahakan sebelum kita sholat, makanan yang ringan-ringan dulu supaya kita tidak sepah gitu. Menjelang puasanya pun juga tidak ngantuk gitu. Menjalankan sholat, ibadah sholat pun juga bisa nikmat ya Bu, terasa nikmat. Iya. Ada lagi yang kelewatan Bu Ayu itu Pak tadi, lemak. Oh, lemak. Iya, betul. Lemak ya. Lemak itu boleh nggak kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi ya? Boleh gitu. Boleh nggak? Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Nah, makanan yang berlemak tinggi itu kan gurih ya, nikmat itu. Apalagi kalau tengkleng, gulai, apalagi gorengan gitu. Jadi selama bulan Ramadan ini tadi lemak itu nanti dia itu akan memberikan beban tubuh kita untuk mencernanya itu lebih berat dan lebih lama begitu kan. Kemudian kalau berlebih juga dia akan memberikan kontribusi lemak tubuh yang tinggi sehingga dia justru puasa tidak membuat berat badannya normal tapi malah tambah gemuk gitu. Ada kan anak-anak yang setelah puasa tidak kurus tapi malah tambah gemuk begitu. Nah, jadi boleh kita mengkonsumsi atau makan gorengan tapi hanya 1 atau 2 potong sehari. Kemudian penggunaan lemak, menggunakan santan juga dianjurkan menggunakan santan yang encer saja. Sebisa mungkin menghindarkan santan. Gitu. Kalau santan yang mentah bagus ya Bun. Santan mentah maksudnya yang asli. Kalau dimasak kan udah malah sama aja Bu Ayu. Iya, jadi santan ini kan kandungan lemaknya tinggi. Jadi untuk mengurangi lemak dalam tubuh kita supaya tidak ada pembebanan alat cerna kita ya kita gunakan lemak yang minimal saja. Bukan tidak boleh tapi sebaiknya dibatasi dan dikurangi penggunaan lemak. Iya. Baik, nah tadi pola tidur Bunda. Nah, ini sangat penting juga pola tidur tadi. Sebenarnya pola tidur yang baik ini kan sama seperti normal ya 7 sampai 8 jam. Iya. Nah, kalau mengatur waktu bulan puasa itu bagaimanapun sebaiknya tidur itu jam berapa? Misal ibadahnya membaca Qur'annya sampai malam. Iya. Kemudian tidurnya kalau itu ya sebisa mungkin memang kan jam 10 sudah harus tidur ya. Jadi 10, 11, 12, 1, 2, 3 setengah 4 berarti ada hampir 5 jam kan. Nanti kekurangannya mungkin bisa siang hari diganti siang hari. Dan paling baik tidur waktu di bulan Ramadan itu adalah menjelang ketika sholat duhur. Nah, itu yang paling baik Bunda yang disunahkan Rasulullah. Menjelang duhur, kemudian duhur bangun dan menjalankan sholat ibadah seperti biasanya. Nah, itu pola tidur yang baik ya teman-teman. Nah, kemudian Bunda tadi ada tentang menu makanan ini, kebanyakan kan ada yang ingin bulan puasa sekalian diet. Nah, begitu. Bulan puasa sekalian diet, mumpung bulan puasa mau mengurangi berat badan. Sebenarnya itu bulan puasa bisa nggak sih Pun untuk diet? Gitu. Di samping niatnya, nah, niatnya bulan puasa ditambah lagi niat untuk diet. Bagaimana ini Pun? Ya kalau niatnya kan puasa ya kita luruskan niat kita. Ya kita harus meluruskan niat kita bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah dari Allah, wajib. Ya wajib hukumnya. Kalaupun nanti kemudian setelah Ramadan itu berat badannya turun ya itu adalah bonus yang diberikan Allah karena kita menjalankan perintahnya. Jadi di bulan Ramadan ini kan pola makan kita sudah sangat teratur begitu ya dibanding dengan bulan yang tidak puasa gitu kan irama makan irama hidup kita itu sebetulnya lebih teratur begitu ya, jadi dari pola makannya maupun pola hidupnya begitu. Berarti bonus dari Allah membuat tubuh kita itu menjadi ideal beratnya begitu. Ideal berarti itu mengikuti ya Bun. Ketika kita pola makannya sudah baik maka tubuh kita pun juga ideal dengan sendirinya. Yang penting kita mencari sehat, fit, bugar, ibadah puasa dilakukan dengan nikmat, maka tubuh ideal pun juga akan mengikuti. Betul Bu Ayu. Masya Allah.
Baik, ya terakhir Ibunda, niki tentang masalah kalau ada anak-anak di antara kita yang punya riwayat emah seperti itu, bagaimana cara mengatur pola makan? Apakah nutrisi yang sudah disampaikan Bu Siti Zulaiha tadi sudah memenuhi syarat agar mah bagi orang-orang yang punya riwayat mah itu, atau ada tambahan yang lain? Insya Allah sudah Bu Ayun. Jadi biasanya timbulnya mah ya, penyakit mah ini atau istilahnya kan gastritis ya, gaster itu lambung, jadi gastritis ya itu istilah kedokterannya ya. Untuk sakit mah ini kan munculnya itu biasanya kalau pola makan anak tidak teratur, ya saatnya dia makan tidak makan ya, karena di dalam lambung kita itu kan memproduksi asam lambung ya atau HCl, fungsinya adalah membantu mencerna makanan kita. Ketika kemudian saatnya makan itu tidak ada makanan, maka asam lambung itu istilah gampangnya adalah mencerna dinding lambung, mengiritasi. HCl itu kan iritatif ya, itu nanti berisiko untuk ya iritasi di lambung ya, itulah yang menyebabkan sakit mah. Nah, ketika bulan Ramadan itu nanti kan pola makan kita kan akan teratur ya. Ya saatnya buka adalah buka puasa makan, kemudian malam setelah tarawih adalah makan lagi, sahur makan lagi, 3 kali kan makan kita ya, dengan hidangan yang porsi makan, jenis makanan juga bervariasi ya tadi, tidak harus mewah tapi mencukupi dari kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, mineral dan vitaminnya terpenuhi. Insya Allah sakit mahnya itu tidak akan kambuh, dan biasanya malah beberapa kejadian kasus malah orang-orang yang mengalami mah ketika bulan Ramadan malah mahnya sembuh. Oh, malah sembuh. Iya, jadi Allah itu sudah memberikan nikmat luar biasa kepada kita. Ya, jadi Allah sudah mengatur tubuh kita semaksimal mungkin ya. Ketika tidak bulan Ramadan maka alarm tubuh kita kalau pagi lapar ya, bangun tidur makan. Siang nanti kita akan lapar lagi. Sore menjelang malam juga lapar. Itu alarm dari Allah. Ketika bulan Ramadan, Allah juga sudah akan menyeting tubuh kita bahwa nanti makan itu di saat buka dan di sahur. Sehingga niat itu penting gitu. Dengan niat itu maka settingan tubuh kita istilahnya itu sudah akan nanti saya akan merasa lapar. Ya, harus diisi makannya nanti ketika beduk maghrib gitu. Nanti makan lagi ketika meskipun di siang hari itu pasti akan terasa lapar ya. Jam 9, jam 10 itu akan terasa lapar ya. Kemudian sorenya jam 3, jam 4 itu akan terasa lapar lagi. Tapi biarkan saja gitu. Karena itu alamiah. Ya, kenapa lapar? Karena tadi kan sahurnya jam 4 ya, maksimal jam 4 ya. 4 sampai 6 jam itu proses pencernaan makanan kita dalam alat pencernaan kita. Ya, setelah 6 jam makanan itu sudah nggak di lambung lagi, sudah mulai masuk ke usus 12 jari, ya, usus halus 12 jari. Lambung ya. sudah Lambung kosong lah, itu saat-saatnya perutnya terasa lapar. Tapi tunggulah nanti berapa saat pasti akan kembali normal kembali, tidak akan rasa lapar lagi. Sore juga akan seperti itu lagi, begitu. Begitu ya, berarti memang kalau kita sudah mengatur pola makan dengan baik dan pola kesehatan dengan baik, insya Allah mah itu akan tidak kambuh gitu. Tapi kebanyakan ada yang merasa sakit di perutnya karena di bulan puasa itu karena tidak bisa menjaga pola makan. Iya, mungkin sakitnya biasanya sakit ini ketika habis buka ya. Karena buka terburu-buru. Makanya kan harus tidak boleh makan terburu-buru ketika kita berbuka puasa. Terburu-buru langsung makan besar begitu. Nah, diusahakan tadi cairan kan. Jadi tubuh itu kurma. Alat pencernaan kita itu pemanasan dulu gitu, yang kecil-kecil dulu, baru nanti sudah pemanasan makan yang ringan, minum makanan ringan, baru nanti kan sudah pemanasan dulu nih gitu kan, baru nanti setelah maghrib kan kita makan besar. Jadi tubuh sudah siap ya, alat cerna sudah siap untuk makan. Jadi tidak balas dendam gitu ya Bu, karena gitu. puasa lapar seharian langsung pas buka balas dendam. Nah, itu berarti tidak menjaga pola makan dengan baik. Makan pelan-pelan sesuai sunnah Rasul juga ya Bun. Makan pelan-pelan, air putih, kemudian kurma dan lain sebagainya. Oh ya, dianjurkan juga yang manis-manis ya Bun di awal.
ya awal ya, tapi manisnya itu jangan terlalu manis. Boleh manis karena biar cepat kembali begitu ya. Tapi dengan kurma insya Allah kalau iya kalau saya pribadi dan keluarga saya memang memilih kurma gitu kan. Selain sunnah Rasul ya itu dianjurkan Rasul, juga tidak membawa efek yang berat bagi kita, tubuh kita. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang kurang atau tidak ya Bun yang disampaikan ke siswa? Nanti kita review lagi ya. Iya, Masya Allah. Nah teman-teman, anak-anakku yang dirahmati Allah dan pemirsa, apabila masih ada pertanyaan tentang bagaimana supaya fit menjaga kesehatan di bulan Ramadan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, maka nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti di kolom description akan diberikan informasinya insya Allah. Nah baik, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, namun sebelum saya tutup, mungkin Ibunda Siti Zulaiha akan memberikan closing statement beliau dan sekaligus menutup acaranya Bunda. Waktu dan tempat. Makasih Bu Ayun. Jadi anak-anakku semua ya, terutama untuk anak-anak di SMP Al Kausar program khusus ya. Jadi marilah kita itu menyiapkan diri kita ya, menyiapkan awali dengan niat yang baik karena Allah, kemudian menyiapkan diri kita supaya kita dapat meraih kemuliaan di bulan Ramadan dengan cara yang pertama meluruskan niat ya, yang kedua adalah mengatur pola makan ya, baik untuk buka puasa, kemudian setelah sholat tarawih, kemudian saat sahur ya, kita kembali ke ini isi piringku ya, kalau orang gizi isi piringku, dengan pedoman itu nanti insya Allah tubuh kita akan tercukupi kebutuhan gizinya. Makanan yang kita makan selama malam sampai pagi itu akan membawa menjadi pondasi kita sehingga siangnya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Selain pola makan yang baik, kita juga harus mengatur pola aktivitas ya, aktivitas biasa, jangan aktivitas yang terlalu berat. Kemudian juga mengatur pola tidur ya. Pola tidur yang dianjurkan 7-8 jam sehari, silakan nanti menyesuaikan pada aktivitas masing-masing. Kemudian yang terakhir dengan olahraga yang teratur ya, menggunakan olahraga yang intensitas rendah dan intensitas sedang ya, bisa dilakukan di sebelum buka puasa maupun setelah buka puasa. Ya demikian anak-anak semua, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan kita semuanya nanti akan meraih pahala di bulan Ramadan ya, bulan yang kita tunggu-tunggu, kita maksimalkan ikhtiar kita. Begitu Bu Ayun, saya akhiri untuk diskusi ya kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai. Bagaimana, apakah kalian sudah merasakan atau sudah memberikan ilmu, sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana supaya fit di bulan Ramadan? Maka kajian pada pagi hari ini tidak hanya menjadi wacana untuk kalian, tidak hanya didengarkan saja, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjalankan ibadah puasa bukan menjadi beban, tapi malah terasa nikmat insya Allah. Baik, itu saja dari Bu Ayundi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda Siti Zulaiha. Terima kasih karena sudah menemani kita untuk belajar lagi supaya menjaga kesehatan kita. Sekian dari Ibu Ayundi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi kajian kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, kita sudah ada di penghujung acara nih. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi sebelum itu jangan kemana-mana ya, karena masih ada hiburan yang akan dibawakan oleh Fadia. Saya selaku MC, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku
telah jauh darimu. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah, syukurillah, tak pantas ku mengeluh. Kau telah beriku segalanya. Ku sadari semua yang ku ingin bukan yang terbaik. Yang kau beri tak selalu jadi keinginan hati. Ampuni salahku menilaimu, salahku telah jauh darimu. Lillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh. Kau telah beriku segalanya. Kau tahu tentangku, isi hidupku, tentang semua yang baik untukku. Segala puji bagimu. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih